Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada video kali ini, kami akan merangkum seluruh alur cerita Naruto kecil. Rangkuman kali ini dibuat untuk mengulas kembali alur cerita Naruto kecil sebelum mulai pembahasan alur cerita Naruto Shippuden. Dan di video kali ini merupakan pembahasan secara lengkap atau bisa dibilang gabungan antara ketiga part yang telah kami buat. Jadi kalau kalian sudah menonton semua part, seperti biasa, kalian bisa skip video kali ini. Tapi kalau belum, kalian bisa lanjut untuk nonton. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Naruto kecil secara lengkap versi Efek Anime. Cerita dimulai dengan datangnya rubah berekor 9 atau disebut Kyuubi. Rubah berekor 9 itu menyerang desa Konoha dan membuat kerusakan yang sangat besar. Dan pada akhirnya, ada seseorang yang menyegel sebagian cakra Kyuubi, yaitu Yondaime atau bisa disebut Hokage keempat. Orang itu bernama Minato Namikaze. Minato tidak lain adalah ayah dari Naruto. Minato tidak sanggup menyegel semua cakra milik Kyuubi, akibatnya dia memberikan sisa cakra Kyuubi pada Naruto. Akibat dari jurus dewa kematiannya, Minato kehabisan cakra dan membuatnya mati. Tapi sebelum Minato mati, dia berpesan kepada Hokage ketiga untuk menjaga anaknya, yaitu Naruto. Setelah 12 tahun kemudian, ada seorang anak yang sering membuat kericuhan di desa. Dia bernama Uzumaki Naruto. Naruto tidak tahu kalau di dalam tubuhnya bersemayam rubah ekor 9 yang telah menghancurkan desanya 13 tahun yang lalu. Sebab itu, dia selalu sendiri dan dikucilkan para penduduk desa. Jadi untuk itu, Naruto sering membuat onar agar dia mendapatkan perhatian dari orang sekelilingnya. Namun ada satu orang yang mengakui keberadaan dari Naruto, dan itu adalah gurunya di akademi, yaitu Guru Iruka. Pada saat ujian akademi untuk menjadi genin, Naruto adalah satu-satunya murid yang tidak lulus tes tersebut karena dia tidak bisa menciptakan Kage Bunshin atau menciptakan dua bayangan dari dirinya. Dan akibatnya, dia tidak mendapatkan sebuah ikat kepala yang menandakan sebagai shinobi Konoha yang sah. Singkat cerita, Naruto ditipu oleh seorang shinobi yang sudah senior. Dia bernama Mizuki. Mizuki menyuruh Naruto untuk mencuri gulungan rahasia milik Hokage kedua, yaitu almarhum Tobirama Senju. Setelah berhasil mencuri gulungan terlarang itu, Mizuki langsung menyerang Naruto, dan tiba-tiba Guru Iruka datang menyelamatkan Naruto. Tetapi Iruka terluka parah akibat serangan dari Mizuki dan menyuruh Naruto untuk lari. Naruto panik melihat Guru Iruka terluka parah. Kemudian Mizuki mengatakan tentang kebenaran kalau di dalam dirinya terdapat monster berekor 9 yang telah membunuh para penduduk termasuk orang tua dari Guru Iruka sendiri. Naruto terkejut atas perkataan dari Mizuki karena yang membunuh kedua orang tua Iruka adalah ia sendiri. Naruto tidak membiarkan Guru Iruka terluka parah lebih jauh. Dan Naruto memutuskan untuk menolong gurunya. Di saat terdesak, Naruto secara mengejutkan menguasai jurus Kage Bunshin atau jurus 1000 bayangan yang telah ia pelajari dari gulungan terlarang tersebut. Kemudian Naruto menggunakan jurus itu untuk mengalahkan Mizuki. Setelah adegan itu, Iruka memberikan ikat kepalanya kepada Naruto sebagai tanda bukti kalau Naruto sudah berhasil lulus tes tersebut karena berhasil menguasai jurus Kage Bunshin. Suatu hari, Hokage ketiga membuat tim genin. Tim tersebut adalah tim Kakashi, tim Asuma, tim Kurenai, dan Gai. Beberapa hari kemudian, Naruto sudah sah menjadi seorang genin. Dia memiliki dua teman, yaitu Uchiha Sasuke dan Sakura Haruno, dan guru barunya, yaitu Hatake Kakashi. Mereka berada dalam tim 7, dan sejarah tim 7, yaitu Kakashi biasanya tidak pernah meluluskan para muridnya. Setelah itu, Kakashi menanyakan tentang cita-cita mereka. Sakura menjawab ia ingin menjadi ninja medis yang hebat. Kemudian Sasuke berkeinginan untuk membunuh kakaknya sendiri karena telah membantai seluruh klannya. Naruto menjawab dengan percaya diri kalau dirinya ingin menjadi seorang Hokage. Di hari kemudian, dimulailah tes pertama. Kakashi memberikan tugas kepada mereka untuk mengambil dua lonceng yang dibawanya. Bagi mereka yang berhasil mengambil lonceng tersebut, maka mereka akan lulus tes itu dan mendapatkan jatah makan siang. Tapi apa daya, Naruto tidak bisa mengambil loncengnya. Karena itu, Naruto tidak mendapatkan jatah makanan karena tidak berhasil mendapatkan loncengnya.
Dan jika ada salah satu dari mereka memberikan makanan kepada Naruto, maka dia dinyatakan tidak lulus. Sasuke dan Sakura tidak tahan melihat Naruto yang kelaparan, kemudian memberikan makanannya kepada Naruto karena dia juga ikut membantu untuk mengambil lonceng tersebut. Tiba-tiba, Kakashi datang dan mengatakan kalau mereka bertiga lulus tes karena kekompakan mereka. Mereka heran karena bisa lulus tes tersebut karena tidak menaati peraturan yang diberikan. Dan Kakashi menjawab, orang yang tidak taat pada peraturan adalah sampah, tetapi orang yang membiarkan temannya menderita jauh lebih rendah daripada sampah. Jadi Kakashi menilai mereka bukan karena kekuatan individual, tetapi karena kerjasama mereka. Esok harinya, tim 7 diberikan misi pertamanya oleh Hokage ketiga untuk melindungi Tazuna dan arsitek lainnya selama pembangunan jembatan di negeri air. Saat mereka sudah di sana, ada dua pembunuh bayaran yang menghalangi pembangunan sebuah jembatan di negeri air. Kedua pembunuh bayaran itu bernama Haku dan Zabuza. Zabuza dikenal sebagai salah satu dari 7 ninja pedang Kirigakure yang dimana mereka adalah orang yang sangat sadis dan kejam. Dan tugas dari tim 7 adalah mengalahkan mereka agar jembatan itu bisa dibuat. Sakura, Sasuke, dan Naruto melawan Haku, akan tetapi mereka kewalahan melawannya dan membuat Naruto kehilangan kendali. Akibatnya, Naruto mengeluarkan cakra Kyuubi-nya yang membuat Haku terpojok. Di saat yang sama, Kakashi juga melawan Zabuza sendirian. Di saat-saat terakhir, Kakashi menggunakan jurus andalannya, yaitu Raikiri, untuk menghabisi Zabuza. Akan tetapi, Haku mengorbankan dirinya agar Zabuza tidak terkena jurus dari Kakashi. Atas kerjasama mereka, Naruto berhasil mengalahkan Zabuza. Setelah kejadian itu, penduduk desa menamai jembatan itu dengan nama Jembatan Naruto. Suatu hari, Hokage ketiga memerintahkan para Chunin untuk mendiskusikan tentang ujian Chunin antara desa Konoha dan Sunagakure. Para Chunin sepakat dengan keputusan dari Hokage ketiga dan memerintahkan para genin pilihan mereka untuk mengikuti ujian Chunin tersebut. Dan setelah itu, Kakashi mendaftarkan ketiga muridnya untuk mengikuti ujian Chunin. Tim 7 juga akan mendapatkan saingan baru dari desa Sunagakure, yaitu Kankuro, Temari, dan Gaara. Selain itu, mereka juga akan melawan tim lain dari desanya sendiri. Untuk ujian tersebut dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu ujian tulis, lalu tahap kedua yaitu hidup dan mati, tahap ketiga 8 besar, dan babak terakhir yaitu 4 besar. Untuk ujian tulis, sebagian dari peserta lulus tes itu termasuk tim 7. Dan berikutnya, peserta akan memasuki tahap kedua yaitu tahap hidup dan mati. Pada tahap ini, peserta harus mencari beberapa gulungan kertas yang dibawa oleh peserta yang lain. Dan dimulailah ujian tahap kedua itu. Tim 7 mulai mencari beberapa gulungan untuk menyelesaikan tes tersebut. Tetapi saat perebutan gulungan, mereka kedatangan tamu yang tidak terduga, dan dia adalah Orochimaru yang menyamar sebagai salah satu peserta ujian Chunin. Orochimaru adalah salah satu legenda Sennin di Konoha. Tetapi dia dicap sebagai pengkhianat desa karena telah menculik beberapa shinobi untuk dijadikan penelitiannya. Saat pertarungan tersebut, Orochimaru membuka segel yang dibuat oleh Minato, dan Orochimaru juga memberi sedikit kekuatan kepada Sasuke untuk menarik Sasuke menjadi pengikutnya. Setelah Orochimaru mendapatkan apa yang dia inginkan, Orochimaru sudah menyadari kalau dirinya sudah terdeteksi oleh Chunin yang mengawasi tes tersebut. Setelah itu, dia kemudian kabur. Ujian tersebut tetap berlanjut, dan setelah tes itu berakhir, para pengawas mulai mencari Orochimaru dan ingin menangkapnya. Pada saat operasi penangkapan Orochimaru, ada salah satu orang yang mati. Akan tetapi, para Chunin gagal menangkap Orochimaru karena kurangnya para pasukan Chunin. Dan setelah itu, ada 16 orang yang berhasil lulus tes kedua. Selang beberapa waktu kemudian, dilanjutkan dengan babak ketiga yang diikuti 16 orang, dan di babak ini, mereka akan bertarung 1 lawan 1. Pada babak ini, ada pertarungan yang cukup menghebohkan, yaitu pertarungan Gaara melawan Lee, di mana Gaara hampir menghabisi Lee. Lee adalah lawan pertama Gaara yang membuatnya kewalahan. Akibatnya, kaki Lee patah dan harus dibawa ke rumah sakit. Akhir dari babak tersebut tersisa 8 orang yang masuk babak final. Kemudian Hokage ketiga memberikan waktu istirahat dan latihan selama 3 bulan. Pada part sebelumnya, hanya 8 orang yang lolos ke babak 4 besar. Mereka adalah Naruto, Neji, Shino, Kankuro, Temari, Shikamaru, Gaara, dan Sasuke.
mereka diberi waktu istirahat atau latihan selama 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan itu, Naruto dilatih oleh guru Ebisu. Dia adalah salah satu guru di Akademi Genin yang mengajari Naruto untuk berjalan di atas air. Sedangkan Sasuke dilatih oleh Kakashi. Sasuke diajari Kakashi jurus yang dia miliki, yaitu Chidori. Saat latihan dengan gurunya, Naruto diganggu oleh seorang petapa aneh yang bernama Jiraiya, sang Sannin katak. Jiraiya berkata kepada Naruto kalau Naruto tidak akan bisa berjalan di atas air. Pada saat itu, Jiraiya bisa melihat cakra Naruto yang kurang stabil di mana cakranya tercampur dengan Kyuubi. Akibatnya, Naruto tidak bisa berjalan di atas air. Jiraiya pun sudah mengetahui kalau di dalam tubuh Naruto ada seekor Kyuubi. Setelah itu, Jiraiya membuka segel Kyuubi Naruto agar Naruto bisa melancarkan cakranya dan membuatnya bisa berjalan di atas air. Kemudian Naruto meminta Jiraiya untuk melatihnya lagi. Setelah itu, Jiraiya mengajari jurus baru, yaitu memanggil seekor hewan. Naruto berusaha keras untuk menguasai jurus pemanggilan tersebut. Akan tetapi, Naruto hanya bisa memanggil seekor berudu kecil. Di pelatihan kedua, Jiraiya melemparkan Naruto ke jurang di tepi hutan. Dalam jurang tersebut, Naruto merasa tertekan dan putus asa karena tidak bisa naik kembali ke atas jurang. Setelah itu, Naruto mencoba teknik pemanggilan hewan yang diajarkan oleh Jiraiya. Dan secara tiba-tiba, Naruto bisa memanggil seekor katak yang sangat besar. Katak tersebut bernama Gamabunta. Gamabunta adalah bos katak dari Gunung Myoboku. Setelah memanggil Gamabunta, Naruto bisa keluar dari jurang tersebut, tetapi setelah itu, Naruto harus menjinakkan Gamabunta karena Gamabunta hanya mau dinaiki oleh orang-orang yang hebat. Orang-orang hebat itu adalah Jiraiya dan Hokage keempat. Setelah melihat kegigihan dari Naruto, Gamabunta mengakuinya dan memperbolehkan Naruto untuk menjalin kontrak dengannya. Setelah itu, Gamabunta membawa Naruto yang kelelahan ke rumah sakit. Sesaat kemudian, Naruto mendapat kunjungan dari Shikamaru. Mereka berdua mendapati Gaara yang hampir membunuh Lee. Pada saat itu, datang Guru Gai yang ingin menjenguk Lee dan entah mengapa, setelah Gaara melihat Guru Gai, dia langsung trauma lalu dia meninggalkan tempat tersebut. Saat malam harinya, Gaara membunuh shinobi dari negara bunyi yang ingin mencoba untuk membunuhnya. Keesokan harinya, babak keempat ujian Chunin dimulai. Pertarungan pertama dimulai dengan pertarungan antara Naruto melawan Neji. Pertarungan tersebut memberi arti tersendiri bagi Neji karena Naruto mematahkan kata-kata dari Neji yang dimana takdir itu bisa diubah atas kemauannya sendiri. Pertandingan kedua dimenangkan oleh Temari karena Shikamaru mengundurkan dirinya karena tidak ingin melawan wanita. Dan di pertandingan ketiga, Kankuro juga mengundurkan dirinya saat melawan Shino. Pertarungan terakhir yaitu Gaara melawan Sasuke. Pertarungan tersebut sangat menarik di mana Sasuke memiliki teknik baru yang ia pelajari dari Kakashi selama 3 bulan. Teknik tersebut adalah Chidori. Teknik itu bisa menembus pertahanan kuat dari Gaara. Teknik itu membuat Gaara sangat marah kepada Sasuke. Pada saat itu juga terjadi ledakan dan ada seseorang yang menggunakan genjutsu untuk menidurkan semua orang termasuk para Chunin yang ada di sana. Di tempat duduk Hokage, Kazekage menyerang Hokage ketiga. Kazekage tersebut ternyata adalah Orochimaru. Orochimaru menyamar menjadi Kazekage agar bisa membunuh Hokage ketiga yaitu Hiruzen. Orochimaru sedang mempersiapkan strategi untuk membunuh Hiruzen, kemudian Orochimaru meminta bawahannya untuk membuat segel penghalang kepada Hiruzen agar tidak ada yang mengganggu pertarungan mereka. Segel tersebut tidak bisa ditembus oleh siapapun dan para ninja Konoha hanya bisa melihat pertarungan tersebut. Di sisi lain, Gaara terluka parah. Kemudian Temari dan Kankuro membawa Gaara kabur ke hutan. Akan tetapi, Sasuke mengejarnya. Ledakan tersebut adalah ulah dari Kabuto. Kabuto ternyata adalah bawahan dari Orochimaru yang menyamar sebagai Anbu Konoha. Beberapa ninja dari Konoha yang tidak terpengaruh genjutsu dari Kabuto antara lain yaitu Kakashi, Gai, Shikamaru, Shino, dan Sakura. Kemudian Sakura menyadarkan Naruto yang terkena dampak dari genjutsu tersebut. Setelah itu, Sakura, Naruto, dan Shikamaru mengejar kelompok Gaara. Di sisi lain, Sasuke mengejar Gaara, tapi dia dihadang oleh Temari. Pertarungan mereka hanya beberapa saat. Akan tetapi, Sasuke mengalahkan Temari. Sesaat setelah mengalahkan Temari, dia langsung mengejar Gaara lagi.
Setelahnya, pertarungan Sasuke melawan Gaara berlangsung sangat sengit. Tetapi Sasuke hampir kalah. Secara tiba-tiba, Naruto dan Sakura menolong Sasuke yang hampir kewalahan melawan Gaara yang sudah menjadi setengah monster. Nah, di sini monster tersebut adalah Ichibi. Ichibi adalah salah satu dari 9 monster berekor yang mengerikan. Naruto sangat ketakutan dengan Gaara. Akan tetapi, dia tidak menyerah. Setelah itu, Gaara menjadi monster secara utuh atau menjadi Ichibi yang biasa dikenal dengan Shukaku. Naruto tidak kehabisan cara. Dia memanggil Gamabunta untuk melawan Shukaku. Naruto kemudian melihat celah dari Shukaku dan menghantam Gaara agar tersadar. Monster tersebut kembali menjadi Gaara lagi, dan setelah itu, Gaara mengakui kekalahannya. Di sisi lain, Orochimaru menggunakan jurus terlarang untuk membangkitkan Hokage ke-1 dan Hokage ke-2. Dia menggunakan jurus Edo Tensei. Edo Tensei adalah jurus ciptaan Hokage kedua, yang dimana jurus itu bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kemudian Hiruzen juga mengeluarkan jurus andalannya, yaitu jurus pemanggilan. Dia memanggil Menma, yaitu Raja Kra. Hiruzen memanggilnya karena membutuhkan bantuan untuk melawan Orochimaru. Di saat terakhir, Hiruzen menggunakan jurus yang terlarang, yaitu jurus yang mirip seperti Hokage keempat, yaitu Dewa Kematian. Jurus tersebut dapat mengakibatkan kematian kepada penggunanya. Tetapi jurus itu gagal karena hanya kedua tangannya saja yang bisa disegel oleh Hiruzen. Setelah itu, Orochimaru kabur karena keinginannya sudah terkabul. Pertempuran itu berakhir dengan mundurnya musuh dan kematian Hokage ketiga. Selesai pemakaman dari para korban dan Hokage ketiga, desa Konoha tidak mempunyai seorang pemimpin. Sebab itu, para petinggi desa meminta Jiraiya untuk menjadi Hokage. Akan tetapi, Jiraiya menolak tawaran tersebut. Alasan Jiraiya menolak untuk menjadi Hokage karena ada satu Sannin lagi. Dia merupakan cucu Hokage ke-1 yang bernama Tsunade. Tsunade adalah ninja medis yang sangat hebat. Di suatu tempat, ada dua sosok misterius yang melihat Konoha dari kejauhan. Mereka adalah organisasi Akatsuki. Tujuan organisasi Akatsuki adalah untuk mengumpulkan semua Jinchuriki yang ada di dunia. Mereka berdua mencari informasi mengenai Naruto, karena Naruto adalah salah satu dari ke-9 Jinchuriki. Tetapi ada dua Chunin yang telah mencurigai mereka. Asuma dan Kurenai terkejut karena salah satu dari mereka adalah Uchiha Itachi. Itachi adalah seorang pengkhianat desa yang telah membantai seluruh klannya. Dan dia juga adalah kakak kandung dari Uchiha Sasuke. Itachi ditemani oleh seorang pengkhianat dari negeri kabut, yaitu Kisame Hoshigaki yang juga senior dari Zabuza. Asuma dan Kurenai hampir kalah dan tiba-tiba datang Kakashi yang menolong mereka. Akan tetapi, Kakashi dibuat trauma oleh Itachi akibat dari genjutsu dari Itachi. Mereka bertiga kalah dari Akatsuki dan ada salah satu Chunin lagi, yaitu Gai. Gai mengancam mereka kalau dia akan membawa bala bantuan yang membuat Akatsuki kabur. Setelah itu, Kakashi dibawa ke rumah sakit karena mengalami gangguan mental akibat genjutsu dari Itachi. Sasuke kemudian datang untuk menjenguk Kakashi dan mendengar percakapan kalau Itachi datang untuk mencari Naruto. Setelah itu, Sasuke langsung mencari Itachi untuk membalaskan dendamnya. Dia bertemu dengan Itachi di sebuah hotel saat Itachi sedang bertarung melawan Naruto. Kemudian Sasuke menyerang Itachi dengan amarahnya yang begitu tinggi. Akan tetapi, Sasuke dibuat babak belur oleh Itachi. Itachi dan Kisame terlalu kuat bagi mereka. Tiba-tiba, datang Jiraiya yang mengeluarkan jurus kataknya dan membuat mereka berdua kabur. Setelah itu, Jiraiya meminta Gai membawa Sasuke ke rumah sakit, sementara Jiraiya dan Naruto melanjutkan perjalanannya untuk mencari Tsunade. Di part sebelumnya, ujian Chunin terganggu karena penyerangan Orochimaru untuk membunuh Hokage ketiga dan mengakibatkan Hokage ketiga meninggal. Lalu juga munculnya organisasi Akatsuki yang sedang mencari Naruto. Nah, di part ketiga ini, kita melanjutkan perjalanan dari Jiraiya dan Naruto yang sedang mencari Tsunade. Pada saat perjalanannya, Jiraiya memberitahu kepada Naruto kalau Naruto adalah incaran dari organisasi Akatsuki. Kemudian, Jiraiya mengajari jurus baru di mana jurus itu adalah jurus andalan yang dimiliki oleh Hokage keempat dan Jiraiya, yaitu Rasengan. Setelah itu, Naruto berusaha keras untuk menguasai jurus Rasengan.
Lalu tibalah mereka berdua di sebuah desa, di mana desa tersebut dikenal dengan desa judi. Jiraiya bercerita kepada Naruto kalau Tsunade adalah orang yang suka berjudi. Kemudian mereka menemukan Tsunade di salah satu tempat perjudian. Pertemuan tersebut adalah pertemuan pertama Jiraiya dengan Tsunade setelah mereka cukup lama tidak bertemu. Tsunade rupanya tidak sendirian. Dia ditemani oleh Shizune. Shizune adalah murid dari Tsunade. Setelah mengetahui kalau Tsunade akan menjadi Hokage kelima, Naruto sangat kesal dan Naruto menantang Tsunade bertarung. Dengan sangat cepat, Tsunade mematahkan serangan Rasengan Naruto yang belum sempurna. Melihat keteguhan Naruto, Tsunade menantang Naruto untuk menguasai teknik itu dalam 1 minggu, dan jika Naruto menyelesaikannya, Naruto akan mendapat kalung dari Tsunade, yang dimana kalung tersebut adalah milik Hokage pertama atau almarhum Senju Hashirama. Di luar dugaan, Orochimaru dan Kabuto datang menemui Tsunade. Orochimaru bernegosiasi dengan Tsunade untuk menyembuhkan kedua tangannya akibat jurus dari Hokage ketiga, karena Tsunade adalah salah satu orang yang paling hebat dalam bidang medis. Imbalannya, jika Tsunade berhasil menyembuhkan tangan milik Orochimaru, maka Orochimaru akan menghidupkan kekasih dan adik iparnya yang sudah meninggal. Kemudian, Tsunade meminta waktu untuk berpikir. Setelah itu, Jiraiya mengajak Tsunade ke sebuah bar, di mana Jiraiya mengatakan kalau kau menyembuhkan kedua tangan Orochimaru, maka aku akan membunuhmu. Sementara itu, Shizune menceritakan kisah masa lalu Tsunade yang sangat tragis, yaitu Tsunade telah kehilangan kekasih dan adik iparnya. Itulah yang membuat Tsunade menjadi pemabuk seperti ini. Setelah mendengar cerita Tsunade, Naruto terpacu untuk menyelesaikan latihan yang diberikan oleh Tsunade, dan akhirnya Naruto mulai sedikit-sedikit menguasai teknik tersebut. Tsunade memberi obat tidur ke Jiraiya agar Jiraiya tidak mengikutinya. Lalu, Tsunade dan Shizune menemui Orochimaru. Kemudian kesepakatan itu gagal dan mereka pun bertarung. Akan tetapi, Tsunade kewalahan melawan Orochimaru dan tiba-tiba datang Jiraiya bersama Naruto untuk membantu mereka. Kemudian Naruto melawan Kabuto agar Jiraiya dan Tsunade bisa mengalahkan Orochimaru. Setelah itu, Naruto mengalahkan Kabuto dengan jurus Rasengan yang telah ia kuasai sepenuhnya. Naruto terkejut melihat pertempuran 3 Sannin legendaris yang sangat hebat. Puncak dari pertempuran tersebut, ketiga Sannin mengeluarkan jurus pemanggilannya masing-masing. Jiraiya memanggil Gamabunta, sedangkan Orochimaru memanggil ular yang bernama Manda. Sedangkan Tsunade memanggil Katsuyu untuk mensupport Gamabunta karena Katsuyu adalah hewan medis. Di sisi lain, Gamabunta dan Manda terlibat pertarungan yang sangat sengit. Sesaat setelah itu, Orochimaru dan Kabuto kabur karena Orochimaru kurang kuat akibat kedua tangannya yang tidak bisa digerakkan. Kemudian Jiraiya dan Tsunade pergi ke sebuah bar untuk beristirahat. Tsunade memberi apresiasi kepada Naruto karena Naruto telah berhasil menyelesaikan jurus Rasengan. Tsunade juga kaget kenapa Naruto bisa menyelesaikan jurus Rasengan secepat itu, padahal Hokage keempat saja membutuhkan waktu 3 bulan untuk menguasainya. Setelahnya, Tsunade memberikan kalung dan kecupan kepada Naruto. Kemudian, mereka kembali ke desa karena Tsunade akhirnya mau menerima tawaran untuk menjadi Hokage berikutnya, yaitu Hokage kelima. Beberapa hari setelah pertarungan Sannin yang dahsyat, Naruto meminta Tsunade untuk menyembuhkan tulang belakang Lee yang patah akibat cengkraman pasir dari Gaara. Tsunade memberitahu Lee dan Guru Gai kalau operasi tersebut kemungkinan bisa gagal. Setelah itu, Tsunade berusaha keras mencari cara untuk menyembuhkan Lee. Dia mulai membaca semua buku medis yang ada di perpustakaan Konoha. Karena keahliannya di bidang medis bisa dikatakan luar biasa, dia bisa menyembuhkan Lee. Akan tetapi, Lee harus beristirahat selama beberapa hari. Selang beberapa waktu, Tsunade resmi menjadi Hokage kelima bersama dengan asistennya Shizune. Setelah tim 7 menyelesaikan misinya, Sasuke dibawa ke rumah sakit. Sasuke merasa kesal kepada Naruto karena Naruto lebih kuat darinya. Setelah itu, Naruto menjenguk Sasuke di rumah sakit. Dan beberapa waktu kemudian, Sasuke mengajak Naruto berduel. Mereka beradu kekuatan. Sakura pun ingin menghentikan mereka. Akan tetapi, Sakura belum cukup kuat untuk menghentikannya. Di saat akhir pertarungan, masing-masing dari mereka menggunakan jurus andalannya yang diajari gurunya. Yaps, mereka beradu Rasengan dan Chidori. Tetapi tiba-tiba muncul Kakashi yang melerai mereka.
Pertarungan itu adalah awal dari keretakan persahabatan mereka. Sesaat setelah itu, Sasuke lebih kesal lagi karena jurus Rasengan Naruto lebih kuat dari Chidori miliknya. Dia mempertimbangkan untuk menerima tawaran Orochimaru agar dirinya menjadi lebih kuat lagi. Setelah itu, Sasuke dihampiri oleh para ninja bunyi utusan dari Orochimaru. Mereka bernama Sakon, Tayuya, Jirobo, dan Kidomaru. Sasuke menolak tawaran tersebut dan menyerang mereka. Akan tetapi, Sasuke kewalahan karena mereka berempat terlalu kuat dan mereka juga memperlihatkan kekuatan dari kutukan Orochimaru. Kemudian, Sasuke menerima tawaran tersebut karena dirinya membutuhkan kekuatan untuk membunuh kakaknya, yaitu Itachi. Sasuke meminta mereka untuk menunggunya di luar desa. Pada saat malamnya, Sasuke menuju keluar desa dan pada saat itu juga ada Sakura yang mencoba untuk menghalanginya, yang dimana Sakura meyakinkan Sasuke untuk tidak pergi dari desa. Akan tetapi, Sakura gagal mencegahnya. Pada pagi harinya, Tsunade telah mengetahui kalau Sasuke telah pergi dari desa. Dia kemudian membentuk sebuah tim untuk membawa Sasuke pulang. Tim itu terdiri dari Shikamaru, Neji, Kiba, Choji, dan Naruto. Naruto berjanji kepada Sakura kalau dirinya akan membawa Sasuke pulang. Pengajaran terhadap Sasuke ternyata tidak mudah karena para utusan Orochimaru adalah ninja yang sangat kuat. Ditambah lagi, mereka memiliki kekuatan kutukan Orochimaru yang nantinya akan membuat mereka sangat kewalahan. Pada pertarungan pertama, Choji melawan Jirobo. Pertarungan itu dimenangkan oleh Choji, di mana Choji memakan pil rahasia milik keluarganya dan pil tersebut bisa membangkitkan kekuatan yang sangat besar. Pertarungan selanjutnya, Neji melawan Kidomaru. Neji di sini mempelajari banyak hal dari Kidomaru, termasuk teknik mengatasi titik buta yang dimilikinya, atau bisa dibilang kelemahan dari pengguna Byakugan. Selanjutnya, pertarungan antara Kiba dan Sakon, dan kemudian Shikamaru melawan Tayuya. Naruto sendiri menghadapi Kimimaru yang datang menjemput keempat ninja bunyi. Kimimaru termasuk sangat kuat, di mana dia bisa memanipulasi tulang yang dimilikinya untuk dijadikan sebuah senjata. Di pertarungan tersebut, Naruto digantikan oleh Lee yang telah sembuh dari tulang belakangnya yang patah. Kemudian Sasuke keluar dari tong dan di sini Sasuke sudah berbeda dari biasanya. Setelah itu, Sasuke pergi menuju ke tempat Orochimaru, namun Naruto mengejarnya. Semua pertarungan dimenangkan oleh tim Shikamaru yang dibantu 3 ninja dari Tsunagakure yaitu Gaara, Kankuro, dan Temari. Akan tetapi, pengejaran terhadap Sasuke dilakukan sendiri oleh Naruto. Kemudian, Naruto bertemu Sasuke di lembah kematian, di mana lembah itu adalah tempat pertarungan Hokage pertama dan Madara. Naruto mengajak Sasuke untuk pulang. Tetapi, kata-kata Naruto tidak bisa mengubah pikiran Sasuke. Akibatnya, mereka bertarung dengan serius, dan itu adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk bertarung tanpa ada yang mengganggu. Pertarungan tersebut sangat sengit sampai Naruto mengeluarkan cakra Kyuubi-nya untuk melawan Sasuke. Akan tetapi, Sasuke tidak ingin kalah dari Naruto. Sasuke menggunakan kekuatan dari kutukan yang diberikan oleh Orochimaru, yang dimana kutukan itu membuat Sasuke menjadi monster. Ditambah lagi dengan Sharingan tingkat ketiga Sasuke yang telah bangkit. Di saat-saat terakhir, mereka menggunakan jurus andalannya masing-masing. Mereka beradu Chidori dan Rasengan yang ditambah dengan kekuatan barunya. Hasilnya, terjadi ledakan yang sangat besar. Akan tetapi, Rasengan Naruto hanya menggores ikat kepala Sasuke saja. Sedangkan, jurus Sasuke menghantam dada dari Naruto dan membuat Naruto pingsan. Setelahnya, Kakashi tiba di tempat Naruto dan kemudian membawanya untuk pulang. Misi membawa pulang Sasuke pun gagal karena tim tersebut tidak berhasil membawa Sasuke untuk pulang. Namun, Naruto bertekad dan berjanji kepada Sakura untuk membawa Sasuke pulang ke Konoha suatu saat nanti. Kemudian Jiraiya mengajak Naruto untuk mengembara dan berlatih selama 3 tahun dengan harapan Naruto bisa menjadi lebih kuat. Itulah seluruh alur cerita Naruto kecil yang telah kami buat dalam video kali ini. Dan nantikan seluruh alur cerita Naruto Shippuden selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.